Waktu yang lalu, banyak saudagar dari India, China, dan Eropa yang datang ke Indonesia sangat turut mempengaruhi pembuatan wastra Nusantara pada masa itu. Namun ingat, Indonesia memiliki teknik wastra atau kain tradisional terlengkap di dunia, dan nenek moyang kita berhasil membuatnya menjadi identitas Nusantara seperti batik, songket, sulam, ikat, tapis, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di samping itu, sesuai dengan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa subsektor fashion berkontribusi besar dalam PDB Ekonomi Kreatif Indonesia yang mencapai 41,4%, lebih tinggi dari kuliner atau kria yang berkontribusi di bawah 20%. Bagi saya, sama membahagiakannya saat mengetahui Indonesia merupakan negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan yang kontribusi ekonomi kreatifnya besar bagi perekonomian nasional. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, sektor ekonomi kreatif yang dahulu secara ekonomi memiliki arti kecil dan masih bersifat sampingan, sekarang telah berubah. Ekonomi kreatif menunjukkan potensinya menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu menjadi salah satu penyangga perekonomian nasional. Ekonomi kreatif adalah nilai yang tercipta dari suatu ide. Pemerintah Indonesia saat ini juga terus menggenjot industri ekonomi kreatif untuk berkembang dengan memberi berbagai kemudahan bagi para perajin dan pelaku UMKM. Saat ini, perajin batik telah tumbuh subur di berbagai daerah. Dari sejak zaman kerajaan, batik yang dilukis menggunakan canting yang hingga membentuk lukisan yang bernilai tinggi telah terus berkembang hingga menjadi batik yang kita jumpai saat sekarang ini. Sistem canting itu tidak ada di negeri lain. Dan batik, kata batik itu sebetulnya dari kata Jawa, embatik. Jadi bukannya kosakata Indonesia. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Namun kemudian banyak tentunya rakyat di luar keraton yang mencoba meniru membuat batik. Hal ini pula lah yang menjadikan betapa beragamnya wastra Nusantara. Saya dapat katakan hal ini karena pada zaman kerajaan, canting, apalagi canting nol, tanda kutip, umumnya hanya dipakai di dalam keraton. Batik itu sebenarnya dari nite, karena di kain itu ada namanya nite. Ini di sini ada batik itu pakai titik-titik. Itu adalah sebuah hal dari sisi teknis sangat sulit untuk dibuat.